Bismillahirrahmanirrahim. Seteran hadis hifdzul hadis muamalah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia bertanya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, wahai Rasul, siapa yang berhak untuk aku berbakti kepadanya? Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Kemudian seseorang ini bertanya lagi, siapa? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian seseorang ini bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian yang keempat, seseorang ini bertanya lagi, qala thumma man? Kemudian siapa wahai Rasul? Kemudian Nabi menjawab, qala thumma abuka. Kemudian ayahmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Rasul mengulangi tiga kali. Kemudian qila man ya Rasulullah, ada yang bertanya, siapa dia yang celaka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yadkhul jannata. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya di usia lanjut, usia senja, atau salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian ia tidak masuk surga, ia tidak berusaha untuk berbakti kepadanya, yang dengan berbakti itu ia bisa masuk dalam surga. Kemudian hadis yang ketiga, an Zarbiyin qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu jaa syaikhun yuridu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa abta'a al-qaumu anhu ay yuwassi'u lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Dari Zarbi, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jaa syaikhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki tua yang ia ingin datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa abtu al-qaumu anhu aywasi'u lahu, maka sekelompok orang itu ada yang memperlambat langkahnya demi memberikan jalan yang luas, memberikan ruang, memperluas jalan untuk seorang lelaki yang tua ini. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati orang tua. Kemudian hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mar'atu akhihi, seorang mukmin itu adalah cerminan dari saudaranya. Idza ra'a fiha aiban, apabila ia melihat aib daripada saudaranya, aslahahu, maka ia akan perbaiki. Kemudian hadis yang kelima, an Aqil ibn Talhah, dari Aqil ibn Talhah, haddath qala, ia berkata, haddatsani Abu Jurayyin al-Hujaimi, telah menceritakan kepadaku Abu Juray al-Hujaimi, qala, ia bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qaumun min ahlil badiyah, sesungguhnya kami berasal dari penduduk desa. Fa'alimna syai'an, ajarilah kami sesuatu yanfa'unallahu bihi,
yang bermanfaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Ya, walaupun engkau mengosongkan bejanamu, kemudian engkau isi bejana orang-orang yang membutuhkan minum. Kemudian yang kedua, walau antukallima akhaka wa wajhuka ilaihi munbasiton. Ya, walaupun engkau berbicara kepada saudaramu dengan engkau menampakkan wajah yang berseri-seri. Wa iyyaka wa isbalal izari, dan takutlah kamu, waspadalah kamu terhadap kain yang menjulur hingga tanah. Fa innahu minal makhila, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sombong. Wala yuhibbuhallahu, dan Allah tidak menyukai perbuatan yang sombong. Wa inimruun, apabila ada seseorang syatamaka, mencacimu, bima ya'lamu fika, terhadap keburukan-keburukan yang ia ketahui terhadap dirimu, fala tashtumhu, maka janganlah balas mencaci, bima ta'lamu fihi, dengan keburukan-keburukan yang engkau ketahui yang ada pada dirinya. Fa inna ajrahu laka, maka sesungguhnya pahala itu bagimu, wa wabala man qalah, dan akibatnya atas orang yang mencaci, atau dosa atas orang yang mencaci. Kemudian yang keenam, an Abi Sabra al-Hudhali, dari Abi Sabra al-Hudhali, sami'a Abdullah bin Amr yaqul, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, mathalul mu'min mathalun nihlah, perumpamaan seorang yang beriman seperti lebah, in akalat thayyiban, apabila ia makan maka makanan yang baik, wa in wadu'at thayyiban, apabila ia menghasilkan maka hasilnya adalah hasil yang baik, wa in waqa'at ala udi syajarin lam taksirhu, apabila sekiranya ia bertengger di ranting pohon maka ia tidak mematahkannya atau merusaknya. Wa mathalul mu'min, dan perumpamaan seorang beriman, wa mathalu sabikatiz zahab, juga seperti batang emas, in nufiqat 'alaiha, apabila dibersihkan, ihmarrat, maka akan mengkilat, wa in wuzinat, apabila ditimbang, lam tangkus, ya, tidak akan berkurang. An Abdillah radhiyallahu anhu, dari Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathatan, apabila kalian bertiga, fala yatanaja rajulan, maka dua orang janganlah berbisik-bisik, dunal akhar, tanpa menyatakan orang yang ketiga, hatta takhtalitu bin nasi ajala ayyuhzinahu, sampai orang ketiga ini berbaur dengan orang lain, karena hal itu dapat menyinggung perasaannya. Kemudian hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, janganlah mengganggu tetangganya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Kemudian hadis yang ke-9, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhwanukum, saudara-saudara kalian, ja'alahumullahu tahta aydiyakum, Allah menjadikan berada di bawah tangan kalian.
fa'at'imuhum, maka berilah makan mereka, mimma ta'kulun, seperti apa yang kalian makan, wa albisuhum, dan berilah mereka pakaian, kama talbasun, seperti apa yang telah kalian pakai, wala tukallifuhum, dan janganlah kalian membebani mereka, ma yaghribuhum, terhadap sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Wa in kallaftumuhum, apabila kalian membebani sesuatu kepada mereka, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Kemudian hadis yang ke-10, an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mathalul jalisis salih wa sawi kahamil miski wa nafikhil kiri, perumpamaan orang teman yang soleh dan buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, maka penjual minyak wangi, imma ayyudhiyaka, bisa jadi ia memberikan hadiah kepadamu berupa minyak wangi, wa imma anta bata'a minhu, atau engkau dapat membeli minyak wangi darinya, wa imma anta jida minhu rihan thayyibatan, ataupun bisa jadi engkau akan mendapatkan wangi parfum yang ia jual, ya. Wa nafikhul kiri, ya, pandai seorang teman yang seperti pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaka, bisa jadi dia itu akan bisa membakar pakaianmu, wa imma antajida rihan khabithatan, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Kemudian hadis yang ke-11, an Ummi Salamata, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu, tidak pernah sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, illa, melainkan atau kecuali, rafa'a tarfahu ila sama, beliau menghadap ke langit seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au azilla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari ketersesatan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau dizalimi, membodohi atau dibodohi. Bismillah. Kemudian hadis yang ke-12, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lainnya selamat dari lisan dan gangguan lisan dan lidahnya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan seorang yang berhijrah itu adalah seorang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah untuknya. Kemudian hadis yang ke-13, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna karajulin wahidin, orang muslim itu seperti satu orang laki-laki, seorang laki-laki. In ishtaka ainuhu ishtaka kulu, apabila matanya sakit maka sakitlah seluruh tubuhnya. Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulu, apabila kepalanya sakit maka sakit pula seluruh tubuhnya. Kemudian hadis yang ke-14, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yaghrisu gharsan, bercocok tanam, au yazra'u zar'an, atau menanam suatu tumbuhan, fayaqulu minhu tayr,
maka lalu ada burung yang memakannya, au insanun atau manusia, au bahimatun atau hewan, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Artinya tidaklah seorang muslim bercocok tanam atau menanam suatu tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu akan dicatat sedekah baginya. Kemudian hadis yang ke-15, An-Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nara faqala wallahu a'lam la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min khashashil ard. Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena mengurung seekor kucing. Hatta matat ju'an, sampai kucing tersebut mati kelaparan. Fadakhalat fiha an-nara, lalu kemudian wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Faqala Nafi berkata, beliau berkata, wallahu a'lam la at'amtiha wala saqaitiha. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui engkau tidak memberi makan dan minum kepada kucing tersebut. Hina habastiha, ketika engkau mengurungnya. Wala anti arsaltiha, dan engkau tidak membiarkan kucing tersebut berkeliaran. Fa'akad min khashashil ard, sehingga ia dapat memakan serangga di tanah. Kemudian hadis yang ke-16, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk dari bagian iman. Kemudian yang hadis ke-17, An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqatun wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqatun wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka shadaqatun wa basaruka lirrajuli ar-radi'il basar laka shadaqatun wa imatatukal hajara wa syaukata wal adma laka shadaqatun wa ifrahuka fi dalwika min dalwi akhika laka shadaqatun. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Engkau berbuat ma'ruf dan melarang yang mungkar itu merupakan sedekah. Engkau menunjukkan seorang yang tersesat, orang yang tersesat di jalan, engkau menunjukkan engkau wa irsyadukar rajula fi ardid dhalal laka shadaqatun, engkau menunjukkan seseorang yang tersesat, menunjukkan jalan seorang yang tersesat itu merupakan sedekah. Wa
wa basaruka lirrajuli ar-radi'il basar laka shadaqatun. Engkau menuntun orang yang mempunyai penglihatan kabur itu juga merupakan sedekah. Engkau menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan itu juga merupakan sedekah. Kemudian engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu itu juga sedekah. Kemudian hadis yang ke-18, haddatsana Sa'id bin Abi Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqatun qalu fa in lam yajid qala fayamalu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qala fa in lam yastati aw lam yaf'al qala fayu'inu dhal hajatil malhufa qalu fa in lam yaf'al qala fayamuru bil khairi aw qala bil ma'rufi qalu fa in lam yaf'al qala fayumsiku 'anil syarri fa innahu lahu shadaqatun. Telah menceritakan Sa'id ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim itu sedekah. Mereka berkata, bagaimana jika ia tidak mendapatinya? Maka Rasul bersabda, maka bekerjalah dengan kedua tangannya sehingga bisa bermanfaat baginya dan bisa bersedekah untuknya. Qalu, mereka berkata, fa in lam yastati aw lam yaf'al, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya dan tidak bisa mengerjakannya? Maka Rasul bersabda, fayu'inu dzal hajatil malhufa, maka ia bisa menolong terhadap orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Qalu, mereka berkata, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Maka Rasul bersabda, perintahlah kepada hal-hal yang baik, berilah menyuruh kepada hal yang baik atau yang ma'ruf. Qalu fa in lam yaf'al, mereka berkata, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fayumsiku 'anil syarri, maka tahanlah dirinya dari kejahatan, dari keburukan, dari kejelekan, atau kemaksiatan ya. Fa innahu lahu shadaqatun, karena sesungguhnya itu termasuk sedekah baginya. Kemudian hadis yang ke-19, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslimi 'alal muslimi sittun qila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak setiap muslim bagi muslim lainnya itu ada 6. Kemudian dikatakan, kemudian ada yang bertanya, apa 6 perkara tersebut wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila ia bertemu denganmu maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila engkau diundang maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu, apabila engkau dimintai nasihat maka berilah nasihat. Wa idza atasa, apabila ia bersin, fahamidallaha, kemudian memuji Allah, fasammidhu, maka doakan agar ia memperoleh rahmat. Wa idza marida, apabila ia sakit, fa'udhu, maka kunjungilah dia. Wa idza mata fattabi'hu, apabila ia meninggal maka ikutilah jenazahnya sampai ke kuburan, antarkan sampai ke kuburan. Kemudian hadis yang ke-20, an Umar bin Abi Salamah yaqul
kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfati. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Famazatil katimati ba'du. Dari Umar ibn Abi Salamah, ia berkata, dahulu ketika aku masih kecil, fi hajr Rasulillah, dalam asuhan Rasulullah SAW, pada suatu ketika wakanat yadi tatishu fi sahfati, suatu ketika tanganku ini berseliweran di atas nampan, sebuah nampan. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, Rasulullah SAW bersabda, ya ghulam, ya anak-anak, samillah, bacalah bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang ada di depanmu atau yang dari di dekatmu, yang ada di hadapanmu. Famazalatil katimati ba'du, maka seperti itulah gaya makanku setelah kejadian tersebut.